Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B hari ini bakalan representasiin tentang uh, code game Space Impact yang udah kami buat. Jadi di kelompok kami ini uh, ada saya sendiri, Arif Saferman, ada Ali Bagir, ada Brian Oliver, dan ada Dio Fadri Fadullah. Nah, game Space Impact ini skenario-nya adalah kita akan diberikan post player atau sebuah pesawat dan kita akan nembakin musuh yang bergerak secara vertikal dalam 10 level, yang dimana 10 levelnya itu musuhnya bakalan bergerak lebih cepat gitu. Nah, game ini bakalan selesai apabila kita udah mencapai 10 level atau kita udah miss 10 kali. Nah, itu tandanya game udah selesai. Di bagian awal ini bagian data kita mendefinisikan masing-masing variabel ya, user post, bullet post. Kita ngeset kursor-kursor dari masing-masing komponen yang kita perlukan pada saat game. Ada juga pemanis-pemanis display seperti game over, nanti bakalan nampilin seperti ini, tinggal dipanggil nanti. Terus juga ada display game menu awalnya. Lalu kita mulai masuk ke bagian game, kita masukin variabel yang tadi sudah kita definisikan ke AX. Terus juga ini juga posisi awalnya kita masukin juga ke data segmen dan extra segmen. Lalu kita jump ke game menu. Nah, ini di sini tempat dimana main loop ini dimana logika permainan yang kita buat atau Space Impact ini kita jalankan. Di sini kita bakal ngecek pada saat mulai apakah ada keyboard atau tombol-tombol yang dipencet. Dia bakalan memeriksa apakah musuhnya harus tetap berjalan atau ada hal lain yang harus dilakukan. Lalu kita masuk ke inside loop. Ini kita di sini kita ngecek apakah kita sudah miss sebanyak 10 kali. Terus kita bandingin juga checking coalitionnya, apakah peluru yang kita tembak ini udah kena ke musuh. Terus juga ini ada directionnya untuk user naik pindah posisi ke atas ataupun ke bawah. Terus juga ada bullet limit. Jadi kalau misalkan pelurunya sudah sampai di ujung, maka kita akan menghilangin pelurunya. Terus juga musuhnya kalau sudah sampai batas limitnya dia akan menghilang. Lalu ada label hit dan label render enemy. Nah, di label hit ini kita bakalan, tadi kan kita ini ya ngecek coalitionnya ya. Kalau coalitionnya sudah pas atau sudah kena musuh dengan pelurunya yang kita tembakin, maka dia akan ini nih nambahin hits kita. Dan juga nambahin levelnya. Oh, berarti kita udah harus naik level gitu. Terus di render enemy ya ini kayak tadi kita perlu munculin atau ngebuat musuhnya berdasarkan level-levelnya ini ya. Ada kita bandingin dia sudah di level berapa. Terus lalu lompat ke level-level ini. Semakin lama dia akan semakin cepat bergeraknya dari bawah ke atas. Terus lanjut kita ngecek bullet post-nya apakah sudah sampai ujung. Terus juga kalau sudah sampai ujung, apakah kita juga harus merender bulletnya atau ngecek peluru yang baru. Habis itu di inside loop kita bakalan, nah di sini kita definisiin kapal user. Habis itu di sini ada end game-nya. Nah, karena tadi ini merupakan main logiknya ya, jadi di sini end game-nya berakhir. Lalu lanjut lagi kita ada label player up, player down sama key press. Di player up ini tadi kan kita ada ngecek ya, kalau user pengen ke atas atau ke bawah, nah itu kodenya di sini untuk supaya dia naik ke atas. Terus juga ada player down untuk ke bawah. Terus bakalan ngapus posisi terakhir. Jadi sebelum dia pindah, kita hapus dulu posisi
akhirnya, lalu kita gambar juga, lalu kita gambar di posisi yang baru. Untuk key press tadi untuk ngecek apakah ada tombol adakah tombol di keyboard yang dipencet, entah itu panah ke atas, panah ke bawah, ataupun space key, ataupun juga left key untuk menyudahi permainan. Nih left key-nya. Terus juga ada up key. Ini untuk definisin kalau tadi kita mencet atas, dia bakalan ngasih nilai 8 desimal. Lanjut. Oke, jadi perkenalkan saya Brian Oliver dari kelompok 5B, dan dari sini saya akan melanjutkan penjelasan program yang tadi telah dijelaskan oleh saudara Arif. Jadi kita sampai di tahap ini, yaitu kita menemui suatu fungsi down key. Down key itu fungsinya jadi untuk jadi kalau kita press ke bawah, tombol arrow yang ke bawah, itu nanti usernya tuh bakal turun besar kayak satu nilai dari y-axis. Lalu untuk space key itu sebuah fungsi yang gunanya tuh buat nembakin bulletnya. Jadi kalau dipencet space key, dia bakal ada komennya tuh, dia bakal jump ke inside loop, jump equal, fire bullet. Nah, selanjutnya ada fungsi fire bullet. Ini yang fungsi yang muncul ketika ditekan space key itu. Jadi fire bullet itu fungsinya dia tuh pertama jelas buat tembakin. Nah, jadi pertama tuh bulletnya di set posisinya di posisi yang sama dengan user, lalu dia tuh bakal maju sedikit demi sedikit. Dan di fungsi fire bullet ini dia tuh ada limit dari bulletnya. Jadi kalau dia udah nyampe ujung, ya udah bulletnya nggak lanjut lagi. Ada titik yang ditentukan, itu jadi ujungnya. Itu di ujung layar sini nanti pas disimulasikan. Lalu untuk selanjutnya akan ditemukan ada fungsi miss enemy. Nah ya, ini miss enemy itu jadi fungsinya kalau misalkan kan misalnya tadi usernya nanti ada di sebelah kiri layar, musuhnya jalan dari bawah ke atas, dan bila musuhnya itu udah sampai di atas, dia tuh bakal nambahin nilai miss kita sebesar 1. Nah jadi fungsinya apa nilai miss itu? Jadi nilai miss itu bertambah sehingga nanti level yang musuh yang berikutnya akan muncul tuh levelnya lebih tinggi. Bisa dilihat di sini ada tulisan nanti increment dari levelnya. Lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu fire enemy. Fire enemy itu fungsinya buat, jadi tadi miss enemy kan kalau musuhnya udah sampai atas, dia bakal increment level sama ngeluarin musuh baru di jump fire enemy. Nah, fire enemy ini fungsinya jadi dia tuh ngeluarin musuh baru ya, nanti bisa lebih cepat gitu. Jadi dia bakal jalan dari bawah ke atas lagi. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi hide bullet. Oke. Ya ini fungsi hide bullet ini jadi buat nge-hide dari bulletnya atau pelurunya kalau dia nyampe ujung, jadi supaya bullet itu hilang gitu. Supaya di areanya udah clean dari bulletnya. Lalu selanjutnya kita akan menemukan fungsi game over. Game over ini, ini game over. Game over ini fungsinya jadi dia tuh menampilkan fungsi tampilan menu dari game over yang tadi ada di atas yang telah dijelaskan oleh Arif, dan fungsi game over ini kalau kita pencet enter maka kita akan balik lagi ke game lagi. Jadi kayak restart gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi dari game menu. Fungsi game menu sebenarnya sama kayak fungsi game over, dimana kalau fungsi game over tuh nampilin menunya game over, kalau game menu tuh nampilin dari menu awalnya. Juga di dalamnya tuh nanti bakal ada fungsi score, menampilkan dari score gitu. Lalu dia akan menunggu sampai kita input, dan bila di input nanti akan memulai permainannya. Oke, jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagian prosedur untuk menampilkan skor.
Jadi untuk skornya sendiri akan ditampilkan di bagian tengah atas dan akan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu bagian hits yang akan menunjukkan seberapa banyak kita mengenai musuh, dan selanjutnya ada bagian miss, seberapa banyak kita meleset, dan level yang akan menunjukkan saat ini kita berada di level berapa. Untuk untuk penyimpanan skornya sudah disimpan di variabel khusus. Selanjutnya ada prosedur untuk clear screen. Clear screen ini berguna untuk menghapus dan melanjutkan ke layar selanjutnya. Di sini kayak misalnya kita mau lanjut dari layar game menu ke bagian permainan, dan dari permainan ke bagian game over. Dan itu disitulah clear screen akan berperan. Dan di sini kita menggunakan interrupt 10H untuk video graphic mode displaynya. Kita bakalan masuk ke bagian simulasinya. Kita emulate. Nah, ini bagian menu awal ya, game menunya. Lalu kita tekan enter. Nah, ini permulaan awalnya, ini musuhnya nih. Lihat ke atas. Kita bakal mencet spacebar. Misalkan miss gitu ya. Dia bakal lewat. Nah, kita masih punya kesempatan sebelum dia nyampe ke atas. Kita coba tembak lagi. Ternyata miss. Lalu saat udah miss di atas, dia bakal muncul di bawah, dan level dan missnya akan bertambah. Kita coba kenain dulu ya. Kena, kita lihat hitsnya nambah, levelnya nambah. Terus dan ini bakalan berlangsung sampai kita nyampe level 10. Nah, ini kalau udah game over, kita bisa mencet enter buat main lagi gitu. Nah, kita akan mulai lagi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.